Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat meskipun kita masih laksanakan ibadah puasa yang merupakan kita sudah berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan tentunya kita lebih semangat untuk beribadah di bulan Ramadan di 10 hari terakhir ini. Dan juga semangat dalam belajar. Dan juga jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu masih membahas mengembangkan gemar membaca. Kalau minggu lalu kita telah mempelajari tentang indeks, yaitu menggali isi buku melalui indeks, maka hari ini kita akan lanjutkan dengan judul menyajikan peta konsep dari isi buku fiksi atau non-fiksi. Maka diharapkan dari pembelajaran ini kalian dapat menjelaskan apa itu peta konsep dari isi buku fiksi atau non-fiksi. Baiklah, kita langsung saja pada materi kita. Dalam menyajikan peta konsep dari isi buku fiksi atau non-fiksi ini ada dua hal. Yang pertama yaitu peta konsep. Apa itu peta konsep? Peta konsep adalah suatu gambar yang memaparkan struktur konsep, keterkaitan antar konsep dari suatu gambaran yang menyatakan hubungan bermakna antara konsep-konsep dari suatu materi pelajaran. Tujuannya adalah agar pembahasan isi buku akan lebih mudah dipahami apabila disajikan dalam bentuk peta konsep atau yang disebut juga dengan mind mapping. Karena suatu buku baik fiksi maupun non-fiksi itu terdiri dari beberapa bab, kemudian dirinci lagi menjadi subbab dan seterusnya. Nah, untuk lebih mudahnya kalian dapat melihat contoh ini, yaitu tentang isi buku apresiasi sastra. Nah, tentang isi buku apresiasi sastra ini terdiri dari 5 bab. Bab pertama terdiri dari pendahuluan, pengertian kesusastraan, manfaat karya sastra, jenis-jenis karya sastra. Kemudian bab 2 yaitu puisi, yang isinya yaitu dari pengertian puisi, karakteristik puisi, jenis-jenis puisi, dan cara menulis puisi. Kemudian bab 3-nya yaitu prosa, yang isinya yaitu pengertian prosa, karakteristik prosa, jenis-jenis prosa, cara menulis prosa. Dan bab 4-nya yaitu drama, yang terdiri dari pengertian drama, karakteristik drama, jenis-jenis drama, dan cara mementaskannya. Nah, kalau kita sudah tahu isi dari suatu buku ini, maka kita akan mudah untuk memahami informasi atau isi buku tersebut. Jelas kan? Nah, kemudian yang kedua, yang tadi ini adalah contoh dari peta konsep buku non-fiksi. Lalu bagaimana dengan buku fiksi? Nah, kalau buku fiksi ini akan lebih mudah apabila kita menyajikannya dalam alur atau rentetan cerita. Seperti contoh berikut ini ya. Dari bawah, pengenalan cerita, kemudian penanggalan peristiwa, terjadinya konflik, penyelesaian konflik, sampai pada penutup cerita. Nah, kalau kita sudah buat seperti ini, maka kita akan
mengetahui isi dari buku fiksi tersebut. Baiklah anak-anakku sekalian, kemudian yang kedua yaitu dengan teknik membaca untuk menemukan isi pokok buku. Nah, di sini ada yang namanya membaca cepat agar kita dapat menemukan isi suatu buku. Apa itu membaca cepat? Yaitu suatu teknik membaca dengan mengutamakan kecepatan dan tanpa meninggalkan pemahaman dari aspek bacaan tersebut. Ada beberapa macam teknik atau cara untuk menemukan isi buku antara lain yaitu dengan teknik fiksasi, teknik zigzag, teknik spiral, teknik diagonal, dan teknik horizontal. Nah, teknik fiksasi artinya menggunakan titik-titik sebagai latihan gerakan tatapan mata secara cepat. Seperti gambar berikut, hanya berupa titik-titik, hanya untuk melatih tatapan mata kita secara cepat. Kalau yang zigzag yang menggunakan gambar zigzag. Spiral juga berbentuk berspiral. Diagonal yaitu lurus, dan horizontal lurus ke atas. Nah, itulah teknik dalam membaca untuk menemukan isi pokok buku. Anak-anakku sekalian, demikianlah pembahasan materi kita pada hari ini tentang peta konsep dari isi buku fiksi maupun non-fiksi. Nah, mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi